Yang terhormat Profesor Dr. Dian Yuri Setiarudi, MSI selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini saya Siti Gladiola Eka-Sucianti selaku moderator dan akan memandu kegiatan presentasi ini. Topik yang akan kami bicarakan dalam presentasi ini adalah pengenalan manajemen operasional. Acara yang pertama mohon maaf sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Saya persilahkan untuk memperkenalkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igna Dianis Mufida dengan NIM 2308 10 20 10 49. Halo, perkenalkan semuanya, nama saya Nugroho Adit Nabowo dengan nomor NIM 2308 10 20 10 62. Perkenalkan, saya Setia Pratama dengan NIM 2308 1020 1073. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syadid dengan NIM 2308 1020 1075. Perkenalkan, nama saya Siti Gladiola Eka-Sucianti dengan NIM 2308 10 20 10 91. Bisa saya lanjutkan untuk pembacaan materi yang pertama, yaitu tolong di next slide. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama, yaitu ada latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga ada tujuan. Belakang dari presentasi ini yaitu manajemen produksi merupakan serangkaian kegiatan dan praktik yang bertujuan untuk mengatur, mengelola, dan mengoptimalkan proses produksi dalam suatu perusahaan. Perencanaan produksi dapat didefinisikan sebagai proses yang direncanakan dan pengorganisasian suatu kegiatan produksi dalam sebuah perusahaan untuk menentukan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan bisa memenuhi permintaan pembeli dengan efisien dan efektif. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam topik ini yaitu yang pertama ada apa pengertian dari proses produksi. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan manajemen produksi. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis dari proses produksi. Yang keempat, bagaimana pemilihan dari pola produksi. Yang kelima, bagaimana cara menentukan luas produksi. Yang keenam, apa saja batasan-batasan dari kapasitas produksi. Yang ketujuh, apa itu perencanaan lokasi pabrik. Yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan letak fasilitas produksi. Yang kesembilan, apa yang dimaksud dengan perencanaan lingkungan kerja. Yang kesepuluh, bagaimana cara mengendalikan produksi. Yang kesebelas, apa definisi dari economical order quantity. Yang ke-12, apa yang dimaksud dengan lead time. Yang ke-13, apa yang dimaksud dengan pengendalian tenaga kerja. Yang ke-14, pengertian PRT adalah. Yang ke-15, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan. Tujuan dari topik ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi dari sebuah proses produksi. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui definisi dari manajemen produksi. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami apa saja jenis-jenis dari proses produksi. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pemilihan dan membedakan dari setiap pola-pola produksi. Yang kelima, mahasiswa bisa menentukan dan memahami cara untuk menentukan luas produksi. Yang keenam, mahasiswa
Mengetahui apa saja batasan-batasan dari kapasitas proses produksi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mendefinisikan dari perencanaan lokasi pabrik. Yang kedelapan, mahasiswa mengetahui definisi dari letak fasilitas produksi. Yang kesembilan, mahasiswa dapat mendefinisikan maksud dari perencanaan kerja. Yang kesepuluh, mahasiswa dapat memahami bagaimana pengendalian produksi. Yang ke-11, mahasiswa diharapkan dapat memahami definisi dari economical order quantity. Yang ke-12, mahasiswa mampu memahami konsep dari lead time. Yang ke-13, mahasiswa mampu mendefinisikan cara pengendalian tenaga kerja. Yang ke-14, mahasiswa dapat mendefinisikan maksud dari PRT. Mampu memahami definisi dari pemeliharaan. Untuk dilakukan oleh Setio Pratama. Pada yang bersangkutan dipersilakan. Saya akan menjelaskan perencanaan produksi. Perencanaan produksi juga berguna untuk membandingkan antara rencana dengan kenyataan. Sehingga apabila terjadi penyimpangan, maka akan segera dapat dilakukan tindakan koreksi sebelum produk atau jasa tersebut dikeluarkan dari pabrik. Pengertian produksi. Produksi adalah semua kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang tersedia. Menurut sifat proses produksi, pengolahan produk dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu proses ekstraktif, merupakan produksi pengambil bahan-bahan yang tersedia di alam. Proses ini terdapat dalam industri produksi dasar, contohnya pertambangan timah, pertambangan batu bara, pertanian, dan perikanan. Yang kedua ada proses fabrikasi, merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi dalam bentuk yang lain. Contohnya perusahaan mebel dan perusahaan tas. Yang ketiga adalah proses analitik, merupakan proses pengolahan di beberapa macam bahan yang mirip dengan bentuk aslinya. Contohnya minyak bumi menjadi bensin, solar, atau kerosin. Yang keempat adalah proses sintetik, merupakan proses pengkombinasian beberapa bahan ke dalam satu bentuk produk, dan produk akhirnya akan sangat berbeda dengan bahan aslinya karena adanya perubahan bentuk fisik ataupun kimia. Contohnya adalah proses pembuatan obat, pengolahan baja, gelas, atau kaca. Yang kelima ada proses perakitan. Proses ini dilakukan dengan cara menggabungkan komponen-komponen sehingga menjadi produk akhir, yang mana produk akhir tersebut terdiri dari komponen yang berhubungan. Contohnya perusahaan televisi, lemari es, industri mobil dan motor. Yang terakhir ada proses penciptaan administrasi, merupakan perusahaan yang memerlukan data atau informasi secara tepat dan tepat, karena informasi itu banyak jumlah dan jenisnya. Maka diperlukan suatu bagian tersendiri untuk menangani masalah tersebut. Contohnya lembaga konsultasi dalam bidang administrasi keuangan. Yang kedua ada jenis proses produksi. Secara umum, jenis proses produksi dapat dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama yaitu proses produksi terus-menerus. Proses ini ditandai dengan aliran bahan baku yang selalu tetap atau mempunyai pola yang selalu sama sampai produk tersebut selesai dikerjakan. Contohnya industri pupuk, semen, dan makanan dalam kaleng. Yang kedua ada proses produksi terputus-putus. Proses ini aliran bahan baku sampai produk jadi tidak memiliki pola yang pasti. Antara produk yang satu dengan produk yang lainnya itu berbeda-beda. Contohnya perusahaan percetakan dan perusahaan mebel. Yang ketiga ada pola produksi. Pada pola produksi, penjualan berbeda tiap bulan. Ada 3 pilihan untuk melayani. Yang pertama, stabilitas produksi. Dengan cara ini, pola produksi ditetapkan stabil atau tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu. Fluktuasi penjualan akan ditutup dengan persediaan produk akhir. Yang kedua, ada stabilitas persediaan akhir. Jumlah akhir akan ditentukan dari waktu ke waktu. Fluktuasi penjualan langsung ditutup oleh perusahaan. Oleh karena itu, produksi akan berfluktuasi sesuai dengan jumlah penjualan. Yang ketiga, produksi dan persediaan akhir tak stabil. Pada metode ini mengikuti fluktuasi penjualan, baik dalam produksinya maupun persediaannya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi fluktuasi penjualan itu sendiri, dan fluktuasi pada produksi tidak sebesar fluktuasi pada penjualan.
karena akan berpengaruh pada sebagian masuknya persediaan produk akhir. Pola produksi juga dipengaruhi oleh biaya. Contohnya, yaitu biaya perputaran tenaga kerja, yang kedua biaya simpanan, yang ketiga biaya lembur, yang keempat biaya subkontrak, dan yang kelima biaya tambahan. Biaya perputaran tenaga kerja merupakan biaya yang diperlukan untuk melatih, memperoleh, atau memberhentikan tenaga kerja selama satu periode produksi. Yang kedua, biaya simpan merupakan biaya yang digunakan untuk menyimpan barang-barang hasil produksi yang belum laku terjual karena pada saat itu volume produksi lebih besar dibandingkan dengan volume penjualannya. Yang ketiga, biaya lembur merupakan tambahan upah yang diberikan karena adanya kerja lembur yang disebabkan naiknya fee dan volume produksi ini tidak melebihi kapasitas maksimalnya. Yang keempat, biaya subkontrak merupakan biaya yang ada karena perusahaan membeli barang dari perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir, biaya tambahan. Biaya ini akan terjadi jika luas produksi dipecah-pecah dalam periode pendek sehingga mengakibatkan kenaikan biaya-biaya tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Nugroho Ade. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan luas produksi. Luas produksi diartikan sebagai jumlah atau volume produk yang seharusnya dibuat oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti tersedianya bahan baku, kapasitas mesin, bahan permintaan, tenaga kerja, dan lainnya. Kemudian perbedaan dari luas produksi dan luas perusahaan adalah yang pertama melalui bahan dasar. Kemudian yang kedua barang yang dihasilkan, lalu mesin, dan juga jumlah dari tenaga kerjanya. Ada bahan dasar seperti pada apabila bahan dasarnya mendominasi produk jadi, misalnya baja bagi pabrik mesin. Kemudian yang kedua, dari barang yang dihasilkan, misalnya perusahaan rokok kretek dan perusahaan sirup. Dari mesin atau peralatan yang digunakan, misalnya mesin dalam perusahaan tekstil. Dan jumlah tenaga kerja yang digunakan, misalnya jumlah tenaga kerja pada perusahaan mebel. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan lingkungan kerja. Kemudian yang kelima adalah perencanaan lokasi pabrik. Lokasi pabrik ini akan melibatkan pengalokasian sumber daya untuk rencana jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkirakan lokasi pasar, konsumen, dan lokasi bahan baku karena akan mempengaruhi distribusinya. Nah, dengan demikian, tujuan penentuan lokasi pabrik secara tepat adalah agar dapat membantu usaha beroperasi atau berproduksi dengan lancar. Dengan adanya penentuan lokasi pabrik yang tepat, hal ini akan dapat melayani pelanggan dengan memuaskan, memiliki tenaga kerja yang cukup, ketersediaan bahan baku yang baik dengan harga yang kompetitif. Namun demikian, mungkin saja untuk waktu yang sekarang suatu lokasi pabrik sudah cukup baik. Tetapi di kemudian hari ternyata timbul masalah penempatan lokasi yang baru. Hal ini mungkin disebabkan karena mengubah kebiasaan sosial, pusat perumahan dan komersil telah pindah ke sana, dan memiliki jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan lokasi pabrik ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Pada faktor primer, yang pertama letak bahan mentah dan letak pasar. Letak pabrik yang mendekati bahan mentah ini mempunyai keuntungan sebagai memastikan fluiditas bahan mentah dan mengurangi biaya pengiriman. Suatu pabrik sebaiknya mendekati letak bahan baku apabila terjadi penurunan berat yang tajam dari bahan mentah hingga produk jadi, dan biaya pengangkutan bahan baku dari tempat asal ke lokasi pabrik sangat mahal. Lalu yang kedua adalah letak pasar. Lokasi pabrik yang dekat dengan pasar bertujuan untuk memastikan produk cepat sampai ke konsumen. Kemudian dari pengangkutannya atau transportasi dan suplai tenaga kerja. Pada pengangkutan atau transportasi ini, perusahaan yang berlokasi di daerah yang sulit diakses oleh angkutan umum harus menyediakan angkutan sendiri. Dan untuk suplai tenaga kerja,
Dalam proses produksi, tenaga kerja ikut terlibat, baik itu pekerja terpelajar, tidak terdidik, maupun profesional. Kemudian, selanjutnya adalah terdapatnya tenaga pembangkit listrik. Suatu perusahaan yang sebagian besar proses produksinya memerlukan tenaga listrik, cenderung mencari lokasi yang mudah mendapatkan suplai tenaga listrik. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai dari faktor sekunder. Faktor sekunder ini antara lain adalah proyek masa depan perusahaan seperti lalu lintas, kemajuan teknis dalam operasi perusahaan, dan kemampuan untuk memperluas usaha seperti luas lahan harus luas. Kemudian dari iklimnya, beberapa tanaman memerlukan suhu kelembapan tertentu, dan tinggi rendahnya tarif pajak dan masalah hukum ketenaga kerjaan harus dipikirkan kemudian. Lalu kemudian dari tujuan dari tata letak produksi ini adalah untuk simplifikasi dari proses produksi dan agar pengeluaran biaya lebih murah. Lalu ada pun tipe-tipe dari tata letak produksi. Tipe yang pertama adalah tata letak produksi. Di sini fasilitas produksi disusun secara berurutan menurut alur proses produksi dari bahan mentah hingga produk jadi. Kemudian yang kedua adalah tipe fungsional. Cara penentuan tata letak di sini adalah dengan mengelompokkan mesin atau peralatan yang sama atau serupa dalam satu tempat atau ruangan. Kemudian yang ketiga adalah fixed position layout atau material handling. Di sini adalah seluruh komponen setiap proses produksi terletak dekat dengan proses produksi, bahan baku, bahan penolong, serta seluruh peralatan ditempatkan pada posisi tepat. Kemudian yang ketujuh adalah perencanaan dari lingkungan kerja. Ada 3 perencanaan dari lingkungan kerja di sini adalah pelayanan bagi karyawan, kemudian kondisi kerja, dan interaksi dari rekan kerja. Pelayanan bagi karyawan, yaitu disediakannya fasilitas seperti kantin di lingkungan pabrik atau perusahaan, serta adanya fasilitas kesehatan seperti adanya dokter dan obat-obatan. Kemudian dari kondisi kerja, dengan melakukan beberapa perubahan seperti melakukan penerangan, suhu udara, suara bising, dan juga ruang gerak. Dan interaksi dari rekan kerja ini memiliki berbagai macam dampak seperti dari faktor bawaan, faktor pendidikan dan latihan, faktor gizi, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan karyawan. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Ikna. Kepada yang bersangkutan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian produksi. Pengendalian produksi adalah pengendalian yang dilakukan untuk mengatasi hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan produksi. Pengendalian produksi ini memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama planning. Tahapan ini dilakukan dengan memilih jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi, sambil merencanakan semua proses produksi mulai dari tahap penerimaan barang mentah hingga menyelesaikan produk akhir. Yang kedua, routing. Routing ini juga bisa disebut sebagai pedoman dalam melaksanakan proses produksi. Dari routing sendiri adalah tahapan yang mengurutkan penyelesaian pekerjaan dimulai dari tahapan barang mentah sampai menjadi sebuah produk. Routing ini memiliki tujuan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan selama produksi. Yang ketiga, scheduling. Scheduling dapat didefinisikan sebagai penetapan waktu awal dan akhir pelaksanaan dari suatu proses produksi. Yang keempat, dispatching. Ini merupakan instruksi untuk memulai tugas kepada rekan kerja. Instruksi ini diberikan oleh dispatcher atau pemberi perintah yang sudah disesuaikan dengan routing dan scheduling yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yang kelima adalah follow-up. Tahapan ini dilakukan untuk menjaga proses produksi mulai dari tahapan routing, scheduling, dan dispatching berjalan sesuai urutan, serta mencegah dari kecelakaan atau kesalahan selama proses produksi. Pada umumnya, pengendalian produksi ini memiliki tugas untuk melakukan pengawasan atau perintisan arus pekerjaan dalam sebuah pabrik. Dengan begini akan ada
menciptakan pekerjaan yang dinamis dan sistematis yang saling terkait satu sama lain. Suatu kegiatan yang terjalin dengan mudah dan baik dapat memudahkan pengendalian produksi. Proses produksi yang terputus-putus merupakan proses pengendalian yang lebih rumit dibanding dengan proses produksi terus-menerus. Jadi, tindakan pengendalian proses produksi perlu dijalankan bersamaan dengan kegiatan pengendalian produksi. Jika pengendalian produksi tidak berjalan diiringi dengan proses produksi, proses perencanaan, maka hasilnya tidak akan sempurna atau tidak akan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Kegiatan-kegiatan proses produksi yang sudah dilakukan akan diperiksa. Kegiatan ini akan menciptakan koordinasi untuk menentukan bahwa kualitas dan waktu sudah sesuai seperti yang direncanakan. Kelebihan dari adanya kegiatan pengendalian produksi antara lain, 1. Dapat menolong untuk mencapai pengoperasian produksi secara efektif. 2. Dapat membantu dalam proses penyederhanaan sebuah prosedur pekerjaan. 3. Meningkatkan semangat kerja dan kedisiplinan karyawan karena mereka dengan adanya panduan yang jelas dan dilakukan pengendalian terhadap karyawan. Selanjutnya, proses pengendalian produksi memiliki beberapa macam. Proses pengendalian produksi memiliki beberapa macam, yaitu 1. Pengendalian order atau order control. Pengendalian ini dilakukan untuk menjaga produk yang sudah dibuat sesuai dengan produk yang sebelumnya sudah diorder. Di produk yang sudah dibuat ternyata tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh pelanggan, maka harus segera dilakukan perbaikan supaya tidak mengecewakan konsumen. Yang kedua adalah pengendalian arus atau flow control. Ini adalah kesinambungan jalannya proses produksi menjadi fokus utama dengan ditopang oleh staf tingkat produksi di setiap bagian. Dalam pengendalian arus routing akan lebih sering ditentukan dari peralatan produksi yang digunakan dan merupakan sebuah kesatuan unit peralatan. Yang ketiga adalah pengendalian beban atau load control. Pengendalian ini lebih berfokus terhadap beban yang harus dilakukan dari setiap bagian dalam perusahaan. Yang pengendalian blok ini juga memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas tingkat produksi di setiap bagian. Dengan begini, routing dari masing-masing blok tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima, pengendalian proyek khusus merupakan salah satu bentuk spesial dari pengendalian order control. Di dalam proyek-proyek besar, banyak melakukan pengendalian ini seperti proyek pembuatan jalan, pembuatan roket, dan lain-lain. Yang keenam, pengendalian kekecualian. Pengendalian ini memiliki anggapan bahwa biasanya suatu proses produksi dilakukan dalam kondisi yang sama dari masa ke masa, sehingga perlu mengadakan pengendalian yang erat dan berkelanjutan setiap saat. Pengendalian kekecualian ini hanya dilakukan pada saat tertentu saja atau saat diperlukan saja. Keuntungan dari pengendalian kekecualian ini adalah memiliki biaya yang relatif rendah. Tetapi bukan berarti sistem ini tidak memiliki kekurangan. Kekurangan dari sistem ini ialah tidak tepat untuk upaya pencegahan atau preventif. Baik, selanjutnya adalah pengendalian bahan baku. Pengendalian bahan baku ini memerlukan pengawasan yang ketat dari divisi yang sudah memiliki tanggung jawab khusus. Persediaan bahan jadi maupun mentah dapat memberikan beberapa keuntungan. Besar kecilnya persediaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti stok minimal, jumlah barang yang akan diproduksi, resiko barang rusak, efisiensi transportasi. Di sini kita akan mengenal yang namanya economical order quantity. Yaitu ini merupakan
analisis yang diperlukan untuk menganalisis pembelian dan persediaan barang yang timbul karena terdapat beberapa jenis biaya yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan biaya terendah yang besaran jumlah setiap adanya transaksi memiliki bahan ekonomis. Dari sini menimbulkan dua jenis kelompok biaya, antara lain biaya pemesanan. Biaya pemesanan ini mencakup segala pengeluaran dari tahap persiapan pesanan hingga kedatangan barang yang dipesan. Biaya ini juga memiliki sifat yang cenderung tetap dan tidak terkait dengan seberapa besar jumlah barang yang dipesan. Sehingga dengan begini, semakin sering terjadi pemesanan, maka economic order quantity-nya semakin tinggi juga. Berikut adalah beberapa biaya yang termasuk ke dalam biaya pemesanan, yaitu yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk persiapan pemesanan, yang kedua, biaya pengiriman atau penugasan karyawan untuk melaksanakan pemesanan, yang ketiga, biaya yang timbul saat menerima bahan pesanan, yang keempat, biaya untuk menyelesaikan pembayaran atas pesanan. Selanjutnya, biaya penyimpangan di gudang. Perusahaan mengeluarkan biaya ini karena adanya penggunaan bahan di dalam gudang beserta persediaan yang tersedia. Jadi sifatnya, maka biaya penyimpanannya juga akan meningkat. Hal-hal yang menjadi bagian dari biaya penyimpanan itu, yaitu yang pertama biaya penyewaan gudang, biaya perawatan material, biaya upah petugas pengawasan gudang, dan lain-lainnya. Dari kedua jenis biaya ini sering terjadi pertentangan karena satu pihak menginginkan kuantitas barang yang dipesan sebanyak-banyaknya dengan tujuan supaya biayanya sedikit. Tetapi pihak lain menginginkan sebaliknya supaya besarnya biaya penyimpangan dapat ditekan. Selanjutnya, pengendalian tenaga kerja. Pengertian PRT merupakan presentasi diagramatis yang bermanfaat dalam merencanakan suatu kegiatan, juga merupakan alat manajemen yang efektif. Beberapa hal yang dijelaskannya yaitu pengaturan kegiatan yang logis dan sekuensial dari suatu kegiatan, pekerjaan atau proyek. Yang kedua, hubungan antara kegiatan-kegiatan tersebut yang meliputi pertanyaan-pertanyaan seperti apa mendahului apa yang harus diselesaikan sebelum yang dimulai, apa yang menjadi hambatan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Hadid untuk waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya ada pengendalian biaya produksi dengan analisis pulang pokok. Analisis pulang pokok atau break-even point merupakan sebuah analisis untuk mengetahui luas produksi yang dibuat perusahaan telah dapat untung atau mendapatkan kerugian. Dalam analisis ini terdapat beberapa jenis biaya. Yang pertama, biaya tetap. Bahkan biaya yang jumlahnya selalu tetap, yaitu tidak terpengaruhi oleh besar kecilnya produksi perusahaan. Sehingga yang dihitung merupakan seluruh biaya tetap, bukan biaya tiap unit. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel dapat diartikan sebagai perubahan tingkat produksi yang menyebabkan jumlah biaya berubah-ubah. Tiap unit memiliki besar biaya yang relatif sama. Yang ketiga ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel juga dikenal dengan biaya semi tetap, yang biasanya sebagian variabel, sebagiannya tetap. Contohnya adalah komisi agen. Berikut merupakan rumus-rumus untuk menentukan pulang pokok dengan cara matematik dan untuk menentukan pencapaian target dan perolehan keuntungan. Yang selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan faktor yang penting dalam sebuah perusahaan. Apabila faktor ini dijalankan dengan baik, maka
mesin yang bertahan lama dan bagus cepat menjadi rusak dan menurun kualitasnya. Ada dua jenis dalam pemeliharaan, yaitu preventif dan korektif. Pemeliharaan preventif merupakan pencegahan kerusakan yang tidak terduga serta meneliti kondisi yang dapat menyebabkan fasilitas rusak ketika sedang digunakan dalam proses produksi. Untuk pemeliharaan korektif adalah perawatan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan. Biasanya disebut dengan perbaikan atau reparasi. Next slide. Yang selanjutnya ada kesimpulan, yaitu pertama, alat proses produksi merupakan serangkaian selangkah atau kegiatan yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Yang kedua, manajemen produksi merujuk pada perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian semua aktivitas yang terkait dengan produksi barang. Yang ketiga, jenis-jenis dari proses produksi dapat mencakup proses produksi diskrit, produksi kontinu, dan proses produksi batch, tergantung pada karakteristik produk. Yang keempat, pemilihan pola produksi bergantung pada jenis produk, permintaan pasar, dan kapasitas produk. Yang kelima, ada cara menentukan luas produksi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kapasitas produksi, permintaan pasar, dan rencana ekspansi perusahaan. Batasan sumber daya manusia, peralatan, bahan baku, dan waktu yang tersedia. Yang ketujuh, perencanaan lokasi pabrik adalah proses menentukan lokasi fisik pabrik yang optimal. Yang kedelapan, letak fasilitas produksi merujuk pada tata letak dan penempatan berbagai fasilitas dan mesin dalam pabrik untuk efisiensi produksi. Yang kedelapan, letak fasilitas produksi merujuk pada letak dan penempatan. Yang kesembilan, perencanaan lingkungan kerja mencakup desain dan pengaturan lingkungan kerja agar aman, nyaman, dan sesuai dengan standar. Yang ke-10 adalah cara mengendalikan produksi melibatkan pengawasan proses produksi, pengukuran kinerja, pemantauan persediaan, dan pengaturan perubahan jika diperlukan untuk mencapai tujuan produksi. Economical order quantity adalah jumlah optimal pesanan yang harus dipesan untuk mengurangi biaya persediaan dan pesanan dalam operasi produksi. Lead time adalah waktu yang diperlukan untuk memproses pesanan mulai dari saat pemesanan hingga saat produk diterima oleh pelanggan. Yang ke-13 ada pengendalian tenaga kerja melibatkan manajemen dan pengawasan terhadap produktivitas, kinerja, dan kepuasan tenaga kerja. ERT merupakan program evaluation and review teknik, adalah metode manajemen proyek yang digunakan untuk mengidentifikasi jalur dan mengolah waktu dalam proyek. Yang ke-15, peralatan dalam kondisi baik dan berfungsi optimal. Dapat kami presentasikan. Demikian presentasi kami tentang manajemen operasional. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.